Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya harap kalian dalam kondisi yang selalu baik. Baiklah, siang ini saya akan coba membahas materi kontrol panel hosting. Sebelumnya untuk diketahui, di kelas 12 ini, khususnya di semester 1, kita akan membahas 5 materi dasar. Yang pertama ada kontrol panel hosting, kemudian ada share hosting server, ada virtual private server, dedicated hosting server, dan VPN server. Kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu kontrol panel hosting. Apa itu kontrol panel hosting? Menurut Wikipedia, kontrol panel hosting adalah antarmuka berbasis web yang disediakan oleh layanan web hosting dan memungkinkan penggunaan untuk mengelola server serta layanan host mereka. Apa sih keunggulannya kontrol panel hosting? Nah, jadi si kontrol panel hosting ini menawarkan kemudahan untuk mengelola server kita, bahkan tanpa perlu memiliki pengetahuan terhadap server administration. Jadi kayak nggak perlu nggak perlu pemahaman yang expert banget gitu. Karena di sini sudah bisa lihat di gambar ini ya, tampilannya sudah menggunakan GUI. Kan kalau kita pakai di servernya yang biasa kita pakai kan Debian ya, di kelas 12 ini. Itu kan teks ya, isinya perintah dasar semua. Yang kalau kita nggak hafal teksnya atau kita nggak paham nggak akan ngerti. Tapi dari sini kan kita dibantu karena bisa lihat dari gambarnya atau ada judulnya juga. Nah, secara sederhananya, cPanel ini identik dengan sebuah web hosting control panel yang digunakan untuk mengatur server yang letaknya sangat jauh yang dipakai untuk hosting website. Jadi kita juga bisa mengakses server tanpa harus kita datengin servernya, bisa dari sisi klien. Baik, selanjutnya manfaat cPanel. Yang pertama, tidak perlu bepergian ke server yang bersangkutan yang menghosting website untuk aktivitas tertentu. Jadi kayak ya kita tinggal duduk aja depan komputer tanpa harus datengin servernya. Kerasnya di mana? Kayak misal kalau mungkin di sekolah kita nggak akan terlalu ada efeknya ya, karena masih dekat. Misalnya kita punya server di kota Bogor, sedangkan kita harus mengakses server dari Surabaya, kita lagi di Surabaya gitu. Nah, dengan adanya cPanel ini, tinggal duduk diam, buka komputer, buka web browser, maka kita bisa mengakses server kita. Dan yang kedua, kita dapat mengetahui server yang dipakai, spesifikasinya seperti apa. Misal prosesornya apa, tipe berapa, RAM-nya berapa, disknya berapa. Itu bisa dilihat dari kontrol panel hosting. Dan yang ketiga ini, kita bisa mengatur pemakaian domain, mengatur file dari website, mengatur database dan lain-lain. Misalnya kita menambah subdomain atau mengatur menghapus file, mengedit file atau membackup database kita, itu bisa dari cPanel ini. Kemudian selanjutnya ada fitur-fitur cPanel. Nah, ini yang pertama ini preference, ini ya gambarnya seperti ini. Ini isinya tutorial dan pengaturan dari cPanel. Kita bisa ini merubah tema, merubah password, terus ada video tutorial juga di sini. Yang kedua ada mail. Mail ini isinya opsi-opsi untuk mengatur email. Itu kalau di server biasanya kita di email server ya, di Debian itu. Nah, ini bisa diatur lewat cPanel. Kemudian ada files, ini isinya untuk mengatur file-file yang ada di server kita. Kita bisa mengakses, mengedit, bahkan membackup file yang ada di server kita. Kemudian logs. Logs ini untuk melihat aktivitas ya, kayak siapa aja yang login dan yang mengunjungi server kita. Kemudian ada domain. Di sini domain ini fungsinya kita bisa menambah subdomain ya di sini ya, dan beberapa fitur lainnya. Misalnya kita nambah subdomain yang tadinya ada web, udah ada mail, kita mau bikin subdomain streaming. Nah, kita bisa nambahin lewat sini tanpa harus kita menyentuh servernya secara langsung. Yang database, di sini ada database, ini ada PHP, ada MySQL dan segala macamnya. Yang terakhir software. Nah, ini ada satu fitur yang cukup menarik ya. Jadi dengan cPanel ini kita bisa menginstal aplikasi pihak ketiga. Nggak semuanya ya, cuman aplikasi tertentu hanya dalam satu kali klik. Simpelnya kayak ya kita nggak harus install di servernya langsung ya. Seperti WordPress, Joomla,
Drupal, dan beberapa aplikasi lainnya. Ya, selanjutnya klasifikasi kontrol panel hosting. Di sini saya akan menyebutkan yang open source ya, yang gratisan. Nah, ini ada yang pertama ada cPanel. Nah, hati-hati jangan sampai keliru. Jadi cPanel itu bisa diartikan sebagai kontrol panel hosting, bisa juga menjadi salah satu merek kontrol panel hosting. Itu ada cPanel, ada Flash, ESP-config, Cloxo, dan masih banyak lagi yang lainnya ya. Kita lihat masih ada banyak. Nah, untuk penjelasannya sendiri dan perbedaannya, silakan kalian cari sendiri di Google, di internet ya, karena sudah banyak yang menjelaskan. Ya, mungkin itu saja untuk materi hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya di grup WhatsApp atau boleh komentar di bawah. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan coba bahas tentang konfigurasi kontrol panel hosting. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.